Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. My excellency students, first of all, let's praise our God, Allah the most gracious and the most merciful, the creator and sustainer of the universe. Peace be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger of Allah, who has guided human life from the distraction into the right way of Islam. Excellency students, today we are going to learn about pengantar sejarah pendidikan Islam dan kontrak belajar. Ya, kita berbicara tentang manfaatnya dulu, kita belajar sejarah pendidikan Islam ini supaya kita serius dalam menjalankan perkuliahan selama 1 semester ini, sehingga kita termotivasi karena akan banyak manfaat yang kita akan dapatkan. Perlu diketahui manfaat atau kegunaan sejarah pendidikan Islam meliputi 2 aspek, yaitu kegunaan atau manfaat yang bersifat umum dan yang bersifat khusus atau akademis. Yang bersifat umum, sejarah pendidikan Islam mempunyai kegunaan sebagai faktor keteladanan. Nah, saya mengutip ada 3 surat di sini. Ada surat yang ke-33, surat Al-Ahzab ayat 21, surat ketiga, surat Ali Imran ayat 31, kemudian surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 158. Kita sama-sama menyimaknya ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam surat dan ayat ini, keteladanan itu bisa dilakukan dengan prasyarat. Yang pertama, mengharap rahmat Allah dan juga mengharap kedatangan hari kiamat, dan yang berikutnya adalah banyak berzikir ya, menyebut Allah, nama Allah. Ini prasyarat untuk meneladani ya, bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat berikutnya. قل إن كنتم
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayat ini mengajarkan pada kita, kalau memang benar kita mencintai Allah, kata Rasulullah, ya ikutilah aku. Ya, bagaimana bisa mengenal Allah kalau tidak dikenalkan oleh kekasihnya, nabinya. Di sini Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti akan didapatkan. Allah nanti akan mengasihi dan juga mengampuni dosa-dosa. Apa pentingnya diampuni dosa itu? Ya, besar sekali manfaatnya. Kalau orang sudah terampuni dosanya kan berarti dalam kondisi bersih, suci, dan dia dekat sekali dengan Allah dan ada peluang doa-doanya, keinginannya akan terkabul. Ini pentingnya ya terampuninya dosa. Nah, ini di surat Al-A'raf ayat 158 ini kita sama-sama dengarkan. أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Artinya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya. Dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Untuk mendapatkan hidayah Allah, maka mengikuti Rasul Allah. Karena para nabi dan rasul itu adalah pilihan Allah Taala untuk mengajarkan, ya, untuk mengenalkan dan mengajarkan syariat. Nah, ini manfaat khusus atau kegunaan khusus atau akademisnya. Yang pertama, nanti para mahasiswa ini akan mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam sejak zaman lahirnya, yakni pada masa Nabi SAW sampai sekarang ini. Maka terkait dengan itu juga, manfaat yang keduanya bisa mengambil manfaat dari proses pendidikan Islam guna memecahkan problematika pendidikan Islam masa kini. Ini kan perjalanan ini terus berulang ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Akan diputar ini kehidupan ini akan berulang. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama.
Ya, berarti kita belum banyak belajar sejarah. Kalau kita belajar sejarah, ya mudah-mudahan bisa mempercepat, memberikan solusi terhadap problematika, khususnya problematika pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, ini penting, memiliki sikap yang positif terhadap perubahan-perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan Islam. Bagi orang yang terdidik, tidak lagi muncul istilah-istilah yang anti perubahan atau anti pembaruan. Ya, tetap ikuti, ya, pelajari dan ambil manfaatnya. Nah, saya ajak menonton dulu ya. Ini kontribusi generasi keemasan, the golden age, supaya bisa termotivasi dan melawan lupa. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa, memayungi sepertiga dunia, merentas benua, melayani samudra. Keimanan juga ketakwaan, rahsia mereka capai kejayaan. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa, memayungi sepertiga dunia, merentas benua, melayani samudra. Keimanan juga ketakwaan, rahsia mereka capai kejayaan. Bangunlah wahai anak bangsa kita, bina kekuatan jiwa sepenuh di tangan perjuangan. Bangunlah wahai anak bangsa kita, bina kekuatan jiwa sepenuh di tangan perjuangan. Gemilang generasi yang silam membawa arus perubahan, keikhlasan hati dan nurani, ketulusan jiwa mereka berjuang. Keikhlasan hati dan nurani, ketulusan jiwa mereka berjuang. Adakah kau lupa sejarah telah mengajar kita budaya Islam di serata dunia, membina tamadun berjaya, merubah, mengangkat Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa, memayungi sepertiga dunia, merentas benua, melayani samudra. Keimanan juga ketakwaan, rahsia mereka capai kejayaan. Adakah kau lupa? Adakah kau lupa?
adakah tanpa Ya, wahai umatku, di manakah pemudamu? Nah, ini mengajak generasi muda ternyata untuk sampai kepada masa keemasan kejayaan itu rahasianya adalah iman dan takwa. Makanya jangan sampai kita lupa ya akan kejayaan itu. Sekarang kita belajar sejarah pendidikan Islam ini. Adapun prinsip-prinsip umumnya yang akan kita pelajari ya dalam mata kuliah sejarah pendidikan Islam ini meliputi nanti pengertian tentunya secara etimologi dan secara istilah nanti. Kemudian objek kajiannya apa saja, metodenya, periodisasinya ya atau timelines-nya nanti ya. Supaya kita mengenal waktu, tempat dan tokohnya. Terus juga yang tak kalah pentingnya tentang ilmu-ilmu yang berkaitan, interkoneksinya dari mata kuliah sejarah atau ilmu sejarah pendidikan Islam ini. Ya, kita mulai dari pengertian sejarah pendidikan Islam secara bahasa, etimologi, berasal dari bahasa Arab, sajarotun berarti pohon. Ini pasti ada pertumbuhan perkembangan pohon itu ya sama sejarah juga. Tarikh juga bisa berarti ketentuan masa. Kalau dalam bahasa Inggris sejarah itu bisa diartikan the past experience of mankind. Ya, pengalaman manusia di masa lalu atau event in the past, peristiwa di masa lalu. Kalau bahasa Yunani sendiri ini sejarah ini dari kata historia yang artinya mengusut pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Itu secara etimologi ya. Nah, kita melihat kalau tadi maknanya sejarah. Sekarang makna sejarah juga dalam konsepsi sejarah dalam Islam ini menurut Sayyid Qutb ya, bahwa sejarah bukanlah peristiwa-peristiwa melainkan tafsiran peristiwa-peristiwa itu. Dan pengertian mengenai hubungan nyata dan tidak nyata yang menjalin seluruh bagian serta memberinya dinamisme dalam waktu dan tempat. Makanya dikenal istilah sejarah itu ya science conjectural. Ya, penafsiran dari peristiwa-peristiwa itu. Ya, siapa? Berarti kan subjektivitas. Ya, subjektivitas dari sejarawannya, latar belakang sejarawan itu. Ya, tapi beda dengan kisah di dalam Al-Quran ya, itu kebenarannya mutlak adanya ya, dan sudah dipastikan, dan itu sudah dipastikan oleh Allah sendiri bahwa Al-Quran itu dijamin ya, dijamin keasliannya, kemurniannya ya. Ya. Nah, sementara pengertian pendidikan Islam saya kutip dari pendapatnya Yusuf Qaradawi ya. Kata beliau, pendidikan Islam itu adalah pendidikan manusia seutuhnya. Akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya yang menyiapkan manusia yang tangguh dalam berbagai keadaan dan situasi. Nah, ini luar biasa komprehensif ya. Jadi manusia bukan hanya bagian-bagian unsur tertentu, tapi 3 unsur itu tercover ya.
Tiga unsur manusia itu kan ada fisik, ada akal, ada ruh, di mana kebutuhan dari masing-masingnya harus terpenuhi. Nah, makna sejarah pendidikan Islam ini secara utuh mengutip dari pendapatnya Juhairini dan kawan-kawan bahwa sejarah pendidikan Islam atau Tarikhut Tarbiyah Islamiyah yang pertama itu keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu yang lain sejak zaman lahirnya Islam sampai dengan masa sekarang. Berarti dari Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Diartikan juga SPI itu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Baik dari segi ide dan konsepsi maupun segi institusi dan operasionalisasi sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Nah, supaya ada pembandingnya, saya kutipkan juga pendapatnya dari Profesor Dr. Ramayulis, ya. Beliau mengungkapkan bahwa sejarah pendidikan Islam bisa diartikan yang pertama sebagai keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di dunia Islam dari waktu ke waktu, dari suatu negara ke negara lain, dari masa Rasulullah SAW sampai masa sekarang. Dan yang keduanya sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di dunia Islam, baik dari segi ide dan konsepsi maupun segi institusi dan operasionalisasi sejak masa Rasulullah SAW hingga sekarang. Ya, sama ya, esensinya sama, cuma redaksinya agak ada penjelasan-penjelasannya. Nah, objek kajian dari SPI ini supaya nanti kita fokusnya. Jadi objek sejarah pendidikan Islam itu adalah fakta. Fakta apa? Fakta tentang apa? Tentang tujuan pendidikan, materi pendidikan, metode pendidikan, pendidik, peserta didik, media pendidikan, evaluasi, lembaga pendidikan dan lingkungan pendidikan sejak proses pendidikan yang diselenggarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu objeknya ya. Nanti jangan melebar-lebar. Kita lagi belajar mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Nah, metodenya ada metode penggalian sejarahnya. Ini bisa melalui metode lisan atau interview, wawancara, kemudian metode observasi, ya, survei, pengamatan, kemudian metode dokumenter, ya, dokumen-dokumen yang masih ada digali lagi, ya, sehingga itu bisa memberikan informasi, memperkaya informasi tentang suatu peristiwa. Kemudian bagaimana metode penulisan sejarah itu? Ya, bisa dengan menggunakan metode deskriptif, ya, menjelaskan. Kemudian metode komparatif, ya, membandingkan. Nanti kan ya membandingkan, kalau membandingkan berarti kan yang setara, ya, sejenis, karena memang bandingkan satu entitas dengan entitas yang lain setara. Kemudian metode analisis sintesisnya dianalisis, ya, ada tesa dianalisis, tesa yang lain dianalisis sampai kita bisa membuat sintesisnya, sintesa dari tesa-tesa yang ada itu. Berikutnya interkoneksi, ini penting sekali ya.
perlu diketahui bahwa sejarah pendidikan Islam ini sebagai sebuah cabang ilmuwan, nah, juga terkait dengan sejarah kebudayaan Islam. Nah, terkait dengan sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam, sejarah pendidikan Islam itu bagiannya, gitu ya. Maka tidak terlepas, gitu. Ya. Kemudian juga dengan ilmu politik. Nah, ini terkait bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan dalam Islam. Ya kan? Pasti terkait tentang pemerintahan, siapa yang lagi berkuasa pada saat itu. Nah, maka perlu kita kritisi ya. Kita perlu berpikir kritis terkait tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan ini. Ya, tentunya yang membuat kebijakan-kebijakan itu adalah yang berwenang, yaitu pemerintahan. Kemudian juga terkait dengan ilmu filsafat sejarahnya. Ini penting sekali ya, karena bagaimanapun filsafat ini jangan sampai terlupakan, karena merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Ya. Ketika sudah memisahkan diri dari filsafat, jangan sampai ilmu pengetahuan itu lupa ya akan induknya, ya, akan awal tempatnya itu di mana gitu ya. Nah, gitu. Sehingga tidak akan melupakan filsafatnya. Nah, ini Islamic Educational History Timeline, alur ya sejarah pendidikan Islam nanti supaya kalian tahu kapan di mana orangnya, masa hidupnya kapan gitu ya. Ini dibuatkan timelinenya sehingga tidak ketukar-tukar gitu ya. Apakah seseorang dengan orang lain bertemu atau tidak gitu. Kita bisa lihat ya di timelinenya itu. Misalnya kan berawalnya dari Rasulullah SAW. Nah, ini maka dikenal ada periode Mekah, periode Madinah ini ya. 609 sampai 632. Ya, kira-kira dari awal menjadi nabi sampai wafat ya 23 tahun. Periode Mekahnya ada 13 tahun misalnya kan, rata-rata kan. Kemudian di Madinah 10 tahun. Nah, kemudian setelah itu Khulafaur Rasyidin, ya, ada 4 sahabat dikenal. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kan? Nah, pusat pendidikannya ada di Madinah. Kemudian setelah itu ada Daulah Umayyah, satu lah disilakan, satu di sini. Pusat pendidikannya sudah mulai melebar, ada di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, dan Mesir. Itu periode ya waktunya 661 sampai 750 ya Masehi. Kemudian Daulah Abbasiyah. Ini pusat pendidikannya di Baghdad. Nanti ada mengenal di Daulah Abbasiyah ini ada the Golden Age ya. Di timurnya di Baghdad. Nanti juga ada the Golden Age di Daulah Umayyah II. Itu di barat Cordova di Andalusia Spanyolnya ya. Itu rentang waktunya bisa dilihat di situ ya. Kemudian setelah itu ada masa kemunduran. Diawali ya kejatuhan Baghdad di timur 1258 dimulainya itu. Kemudian juga jatuhnya ya Cordoba. Andalusia ini Spanyol di barat. 1236 Masehi. Kemudian setelah itu ada masa pembaruan. Ya. Nah, nanti di Saudi Arabia, Mesir, Turki, Utsmani, di India
Nah, setelah itu nanti bagaimana melihat ke dalam, ke Indonesia sendiri, bagaimana sejarah pendidikan Islam di Nusantara ya, di Indonesia khususnya. Ya, pada tema-tema yang akan diberikan. Nah, ini pentingnya kita mengenal history timeline ini ya. Alur sejarahnya harus dipahami supaya nanti kita bisa menempatkan pendapat-pendapatan itu, orang-orang itu secara biografi sudah bisa jelas ya pada masa apa hidupnya, pada masa kapan hidupnya. Nah, baiklah kita langsung ke kontrak belajar ya. Biasanya kontrak belajar itu ujungnya ya adalah nilai kan. Maka perlu diketahui bahwa penilaian TOEFL itu ada 5 dengan prosentasenya tentunya. Kehadiran kalau 100% nanti hadir maka dapat nilainya 5. Ini makanya karena 5% itu ya. Ada 2 tugas terstruktur atau tutur gitu ya. 15% ada tugas mandiri, ini bobotnya sama 15%. Kemudian ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%, total 100%. Ya, ini sekedar mengulang saja karena udah semester 3, berarti sudah ada penjelasan tentang ini. Nah, adapun deskripsi dari tugas terstruktur tutur itu ada membuat makalah, kemudian presentasi, kemudian alat presentasinya yaitu PowerPoint-nya dibuatnya. Nah, jadi tugas terstruktur itu dilakukan secara berkelompok ya. Jumlah kelompok sesuai jumlah pertemuan presentasi yaitu dibagi 13 pertemuan atau berarti 13 kelompok. Setiap kelompok membuat makalah dan bahan presentasi atau PowerPoint. Makalah atau paper ilmiah dengan minimal 10, maksimalnya 20 halaman. Diketik dengan komputer dengan font Arial 11 atau Calibri 12 atau Times New Roman 12. Fontnya ya, dengan spasinya 1,5. Sedangkan PowerPoint dibuat maksimal 20 slide, jangan kebanyakan ya. Kemudian slide terakhir jangan lupa itu ada sesi tanya jawabnya. Siapa yang bertanya situ ditulis dan siapa yang menjawabnya ditulis. Karena ini menyangkut nanti penilaian pada ketika presentasi ada nilai keaktifan di dalam presentasi itu, dalam perkuliahan itu. Ya. Nah, tugas-tugas ini dikumpulkan setelah presentasi. Udah presentasi berarti langsung dikirim tugasnya itu. Kan cepat berarti ya. Hingga 1 pekan sebelum ujian akhir semester. Berbentuk file saja. Nanti akan disampaikan linknya ya untuk pengumpulan tugasnya. Adapun tugas mandiri, turi, nanti setiap mahasiswi menerjemahkan buku tentang pendidikan Islam sesuai dengan pembagian di kelas masing-masing, dikoordinir oleh Kosma. Dan waktu pengumpulan tugas mandiri pada saat UTS file. Ini ada penjelasan lebih lanjut nanti. Ini skenario presentasinya ya. Karena kita 2 SKS berarti ada 100 menit. 5 menit pertama itu kegiatannya opening, pembukaan, dan absen awalnya. Itu deskripsinya opening itu sebagai pengantar aja. Nanti dilakukan oleh pemakalah. Kemudian juga mengisi daftar hadir berupa Google Form via WA Group ya. Nanti disampaikan oleh dosen. Kemudian 20 menit, setelah 5 menit itu ada sesi presentasi. Buat
4 video ini maksimal ya. Nanti maksimal 5 menit. Ya, gitu. Kalau 3 video juga nggak apa-apa, tapi maksimalnya tetap 5 menit. Ya. Ini penanggung jawabnya adalah pemakalah. Ya. Kemudian setelah itu 10 menit, berikutnya sesi pertanyaan. Bisa berbentuk video, berarti kan satu termin itu 3 pertanyaan, berarti 3 video. Ingat satu videonya maksimal 3 menit. Ya, kalau bermasalah dengan sinyal dan apa saja boleh melalui SMS di WA group ya. Ini audiensnya, silakan audien manfaatkan 10 menit ini untuk bertanya. Kemudian 10 menit dalam rangka mempersiapkan pemakalan menjawab pertanyaan, ada sesi ice breaking. Tapi ingat, ice breakingnya yang inspiratif dan edukatif. Siapa penanggung jawabnya ice breaking ini? Yaitu pemakala berikutnya. Artinya ketika minggu depan itu pemakala pertama yang presentasi, maka yang melakukan ice breaking penanggung jawabnya adalah pemakala kelompok 2. Dan seterusnya. Kemudian 45 menit ini lumayan cukup panjang. Ini sesi menjawab dan menambahkan. Ingat, usahakan jelas dalam menjawab dan menambahkan itu, lugas dan efektif. Sesi menjawab itu oleh pemakala, sementara yang menambahkan oleh audiens. Silakan. Ya. Kalau bahasa menambahkan itu berarti audiens. Kalau pemakala, kalau grup misalnya 2 atau 3 mahasiswa, itu dalam rangka menjawab pertanyaan. Kemudian 10 menit terakhir itu closing, berupa kesimpulan, ya, bisa juga arahan nanti, arahan dari dosen. Kalau kesimpulannya kan oleh pemakala, arahannya oleh dosen. Dan juga jangan lupa untuk mengisi daftar hadir akhir. Ya. Itu skenario presentasinya. Nah, ini membentuk kelompok diskusi. Silakan nanti siapa yang kelompok 1, 2, 3 sampai 13 itu nanti diatur di bidani oleh Kosma ya. Mudah-mudahan segera terbentuk karena minggu depan sudah mulai presentasi. Nah, ya, terutama materi yang pertama, pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Ini materi-materinya sampai 7 sebelum UTS ya. Ada 7 materi. Mudah-mudahan bisa tersampaikan semua sesuai dengan jadwal. Ini materi berikutnya 8 sampai 13-nya. Nah, ini silakan baca di slide ini. Ini sampai ini materi pendidikan Islam masa awal masuknya Islam di Indonesia. Silakan digali ya, dicari. Nah, bagaimana misalnya menurut pendapat siapa, kapan datangnya dan oleh siapa, dicari, digali ya, sampai benar-benar kita mendapatkan ilmu sekaligus pencerahan dari temuan-temuan yang ada. Ada pendidikan Islam masa kolonial penjajahan, kemudian perkembangan madrasah dan perguruan tinggi Islam. Ya, ini penting sekali karena ini sejarah pendidikan Islam. Kemudian juga kita akan mengenal bagaimana perkembangan pesantren dari awal mula berdirinya sampai dengan sekarang seperti apa. Kemudian juga mata pelajaran PAI di sekolah dan di perguruan tinggi umum. Ya, di sekolah, berarti kalau di sekolah itu ya SD, SMP, di sekolah umum ya, dan perguruan tinggi umum.
Kemudian perkembangan SD, Sekolah Islam Terpadu ini juga kita tidak bisa mengabaikan bagaimana tumbuhnya, menjamurnya Sekolah Islam Terpadu, ya. Apakah memiliki organisasi perkumpulan sehingga bisa terorganisir, sehingga bisa menjaga mutunya, menjaga kepercayaan masyarakatnya. Iya. Nah, silakan digali materi-materi ini. Ya, insya Allah manfaatnya banyak sekali. Nah, ini tugas mandiri. Ya, tugas mandirinya seperti ini. Ya, nanti contoh ini, contoh. Untuk PAIA jumlah masjidnya 34. Nanti buku yang diterjemahkan ada 2. Ya, buku 6 dan buku 8. Buku 6 ini judulnya Al-Fikru Tarbawi, ya, Inda Ibnu Taimiyah. Ya, isi pendidikan atau pemikiran pendidikan menurut Ibnu Taimiyah. Penulisnya Dr. Majah Aisan Al-Kailani. Ada jumlah halamannya 272. Ya, 272. Kemudian buku 8, yang buku keduanya itu Al-Fawaid At-Tabawiyah min Fatawa Ibnu Taimiyah. Ahmad Yusuf Ahmad Al-Ansari, ada 94 halaman. Jadi total halamannya 362, dibagi jumlah mahasiswa, akhirnya setiap mahasiswa cuma sekitar 10 halaman lah. Nah, gitu. Dan juga ini silakan dilihat kelas-kelas yang lainnya, semuanya sudah diperhitungkan. Paling banyak per mahasiswa itu ada 14 halaman, ya. Ini waktu pengumpulannya tadi, ya, ketika UTS. Kenapa ketika UTS? Ya, supaya bisa ada di review, dilihat, dinilai, ya, terjemahan dari masing-masing. Oleh karena itu, tugas Kosma yang pertama, silakan berkomunikasi dengan saya untuk mendapatkan buku itu. Yang kedua, silakan membuat list, ya, untuk mahasiswa dapat bagiannya di halaman berapa sampai berapanya. Harus jelas, ya. Kemudian list itu berisi misalnya nomor 1, kemudian kolom berikutnya nama mahasiswa, kemudian kolom berikutnya NIM, kemudian halaman, atau jenis bukunya dulu. Apakah buku 6, apakah buku 8, kemudian halaman. Ya. Ya. Oke, itu barangkali kalau mau dimodifikasi paling tidak itu, ya. Harus ada. Begitupun di kelas-kelas yang lainnya bisa melihat di slide ini. Nah, itu saja barangkali sebagai pertemuan terkait tentang pengantar SPI dan kontrak belajar ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang banyak dari kita belajar SPI selama 6 bulan ini, semester ini, ya. Ya, alhamdulillah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Glory to you, Allah, all praise be to you. I testify that there is no God but you. I ask forgiveness and repent of you. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.